Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmia Luki Mahriani dengan NIM 195200006 dari kelas Lab Audit D. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Fakultas Ekonomi dengan jurusan akuntansi. Sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja untuk ujian tengah semester laboratorium audit. Modul 3 di pertemuan 6 dengan judul kertas kerja, siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Untuk teman-teman bisa menggunakan buku yang pertama, buku hijau, buku 1 praktikum audit, instruksi umum, berkas permanen, permasalahan, dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Dan yang kedua, buku praktikum audit berwarna orange, yakni kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, untuk memahami kode-kode dalam pengerjaan kita sebelumnya, teman-teman bisa membuka pada halaman 9, 10, dan 11 pada buku hijau ini, yang seperti ini. Ya, di sini terdapat kode-kodenya. Selanjutnya, teman-teman buka pada halaman 44 pada buku orange. Di sini muncul prosedur audit. Yang pertama, salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca perlaporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hal-hal. Di sini yang saya serat berarti tidak saya... Di sini yang saya garis itu berarti tidak saya kerjakan, dan yang saya centang itu berarti saya kerjakan. Pada nomor 1 ini masuk ke dalam tabel FF1. Dan yang kedua, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan, itu saya lakukan. Yang nomor 3 tidak saya lakukan. Yang saya lakukan lagi nomor 4, pemeriksaan semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan. Yang kelima, siapkan schedule utama, itu saya lakukan dengan kode F. Selanjutnya, nomor 6 saya lakukan ya. Ini saya langsung lewati saja untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, pada prosedur beban pokok penjualan, yang nomor 1, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan, cost of goods sold, COGS, dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok, perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan, dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Itu masuk pada tabel PL2. Yang kedua, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu, serta tulis kesimpulannya, itu dilakukan. Dan yang ketiga ini dilakukan. Selanjutnya pada pemeriksaan pembelian, itu 4, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu, serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material, itu saya lakukan. Untuk nomor 5 dan nomor 6 tidak saya lakukan. Nomor 7, 8, 9 itu masuk dalam kode TOC, nanti kita jelaskan di belakang. Yang ke-10 ini masuk pada tabel TPL 2.1. Dan yang nomor 11 dan 12 ini tidak saya lakukan. Selanjutnya, pada prosedur utang usaha. 1. Minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Itu masuk pada indeks M.1. Yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur, itu masuk MM1.1. Yang nomor 3, 4, dan 5 tidak saya lakukan.
Lanjutnya, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu dilakukan pada MM 1.1. Nomor 7 juga sama. Nomor 8 ini saya lakukan. Nomor 9 saya lakukan. Nomor 10 lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas tes cut off untuk pisah batas tanggal neraca perlaporan posisi keuangan, itu masuk pada MM 1.1. Yang ke-11, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan, itu masuk M1. Jangan lupa kita masukkan nama pembuatnya. Di sini nama saya Hilmia dan tanggal kalian mengerjakannya. Selanjutnya kita kembali ke kertas kerja kita, yakni daftar adjustment. Teman-teman buka buku yang berwarna hijau pada halaman 91 ya. Yang seperti ini. Selanjutnya kita baca. Selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan dicari penyebabnya oleh Anda bersama-sama dengan saudari Olivia dan Bapak Utomo selaku kepala gudang. Penjelasan selisih adalah sebagai berikut. Nomor 1, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Kita adjustment pada tabel adjustment sini, yakni akun beban kerugian persediaan barang hilang atau rusak pada persediaan bahan baku sebesar Rp1.350.000 dengan catatan mencatat kehilangan 90 kg polivinil karena dicuri. Teman-teman bisa mencari harganya pada halaman 89 pada buku hijau. Pada tabel bahan baku, kode barang B-01 polivinil dengan jumlah 1.650 dengan harga satuan Rp15.000. Selanjutnya, nomor 2. Bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Di sini akun adjustment-nya, persediaan bahan baku 8 juta, PPN masukan sebesar 10%, itu pada tahun 2018, yakni 800.000, pada hutang dagang 8.800.000 rupiah. Mencatat pembelian 500 kg PS yang belum dibukukan atau dicatat. Nilai 8.800.000 itu dihasilkan dari 500 kg dikalikan pada harga barang di halaman 89, yakni E-01 PS sebesar harga satuannya Rp16.000. Selanjutnya nomor 3, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nomor 3 kita adjustment. Beban kerugian persediaan barang hilang atau rusak sebesar 11 juta pada persediaan bahan penolong 11 juta. Mencatat kerusakan karton box sebanyak 10.000 pieces yang terendam banjir. Nilainya dari bahan penolong, kolom bahan penolong, sisi garis 01 karton box sebesar harga satuan Rp1.100. Selanjutnya nomor 4, barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Kita adjustment-nya pada nomor 4. Akun persediaan barang konsinyasi sebesar Rp31.820.000 pada persediaan barang jadi Rp31.820. Mencatat penitipan barang secara konsinyasi 2.000 kg pada PT Unicorn. Itu dihasilkan pada buku halaman 90, kolom barang jadi sebesar
2.000 kilo dikalikan dengan 15.910 rupiah. Yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Yang kelima, akun adjustment-nya beban promosi sebesar 17.500.000 rupiah pada persediaan barang jadi 15.910 rupiah dengan PPN keluaran 10% 1.591.000 rupiah. Mencatat 1.000 kilo Rukofin SP1000 yang digunakan sebagai sampel promosi gratis Hainan. Itu dari kolom barang jadi Rukofin SP1000, harga satuannya 15.910 rupiah dikalikan dengan 1.000 kg. Yang nomor 6, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta rupiah. Pada akun adjustment-nya yakni persediaan barang dalam proses sebesar 15 juta rupiah, pada hutang gaji 15 juta rupiah, dengan catatan mencatat kekurangan upah buruh pabrik batch produksi 377 yang belum dibayar. Untuk akun yang ini nanti kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada persediaan. Akun-akun dalam daftar ADJ yang terdapat di sini, itu nanti akan kita masukkan pada kolom-kolom F1, F2, F3, F4. Yang pertama, kita masukkan adjustment satunya dulu. Tadi dari sini, adjustment 1 masuk sebesar 1.350.000 rupiah. Di sini, di kredit ya. Terus selanjutnya, daftar ADJ 2 ini, kita menggunakan kode ADJ ya, adjustment. ADJ 2-nya di sini sebesar 8 juta karena itu termasuk persediaan bahan baku. Terus yang ketiga, ini persediaan bahan penolong sebesar 11 juta masuk pada persediaan bahan penolong. Di sini ya. Selanjutnya persediaan barang konsinyasi, barang sebesar 31.820, 31.820. Itu masuk pada indeks F1. F1 di sini 31.820.000 rupiah. Karena dia dengan kode SP 500.000 tadi di soal. Selanjutnya pada nomor 6, persediaan barang dalam proses pada hutang gaji 15 juta itu masuk pada F2. F2 di sini 15 juta. 6. Ini untuk ref itu kode-kodenya masuk pada itu ya, kode yang udah saya jelaskan tadi di depan pada halaman 9, 10, dan 11. Selanjutnya untuk teman-teman tadi di sini kan ada beban kerugian persediaan barang rusak. Kita masukkan pada indeks F3.
Indeksnya kita baca dari sini, indeks gitu ya. Kita F3 di sini sebesar Rp1.350.000. Selanjutnya yang adjustment 2 tadi kita masukkan pada F3 juga, di sini masuk pada PS ya. Sebesar 8 juta di bagian debit. Terus yang nomor 3 tadi ini masuk pada indeks F4. Ini termasuk persediaan bahan penolong F4 sebesar Rp11 juta. Dan selanjutnya untuk nomor 4, teman-teman lihat di indeks F1. Rp31 juta. Dan F5-nya tadi masuk di sini. Ini yang adjustment 5 masuk di sini. Dan yang adjustment 6 itu masuk pada indeks F2. Di sini sebesar 15 juta. Tadi di indeks F6 itu ada adjustment-nya 6 di sini masuk pada indeks F ya. Itu adjustment 6 15 juta rupiah. Untuk teman-teman melihat nilai per klien ini bisa melihat pada halaman 48 ya. Di situ ada indeks-indeksnya. Per klien nilainya 1.778.081.00. Dan untuk indeks F1-nya, teman-teman bisa melihat pada halaman 50, itu pada buku yang ini. Itu terdapat 628.445.000 dan selanjutnya. Untuk yang indeks F2, teman-teman bisa melihat pada halaman 52 sebesar 127.791.900 dan seterusnya. Selanjutnya untuk indeks F3, teman-teman bisa melihat pada halaman 54, itu 77.250, itu ada di halaman 54. Dan untuk indeks F4, teman-teman bisa melihat pada halaman 56. 45 juta, 24 juta, 68 juta, 5.600, dan seterusnya. Terus setelah kita masukkan tadi yang adjustment yang kita lakukan di depan, ini ada ref-nya juga. Kita hitung per auditnya. Dari per klien ini dikurangin atau ditambah pada pair-nya, kolom pair. Contohnya seperti ini. Dan ini dari 290, 107.800 ditambah 15 juta. Yang ini tambah ini dikurangin ini sebesar 5.271.56.300. Selanjutnya dari yang ini jadi dikurangin 11 juta jadi 126.843.600. Nanti di kolom paling bawah sini teman-teman bisa melakukan sum. Contohnya seperti ini. Pada kolom ini sama dengan kolom yang di atasnya tadi. Pada F4 itu, pada indeks F1 itu tadi ada journal adjustment-nya yang kita gunakan dengan piutang dagang, persediaan barang jadi, PPN keluaran. Yang kita masukkan yakni yang persediaan barang jadi. Tadi 31.820 masuk di sini.
Itu kita kurangin ya di sini, maksudnya ininya tidak ada pengurangan. Di sini kolom Rukofin 1000 tadi ada Prokofin 1000. Itu yang masuk pada persediaan barang jadi juga. Ada 15.910.910 rupiah. Hasilnya ini dan di sini. Jangan lupa untuk disam di bagian bawahnya. Kemudian pada indeks F2. Pada indeks F2 tadi cuma terjadi 1 ya dari upah gaji itu kita beri FF6. Kita masukkan, setelah itu kita audit per auditnya, masukkan semua dan kita sum. Setelah itu pada indeks F3 itu yang masuk yakni polivinil persediaan bahan baku ya sebesar 1.350.000 akunnya yang masuk persediaan bahan baku. Untuk yang PS itu yang masuk akunnya persediaan bahan baku juga masuk pada 8 juta di sini. Yang ini kita kurangin dan yang ini kita tambah. Ini kita kurangin karena masuk pada kolom kredit dan yang ini kita tambah karena masuk dalam kolom debit. Kita kurangin sesuai dari yang depan sini dengan ini. Setelah selesai kita sum lagi. Setelah itu kita lanjutkan pada indeks F4. Indeks F4 ini yang masuk ya ini karton box ya. Pada adjustment 3 tadi, FF-nya 4 kalau di pers ini. Itu yang masuk pada persediaan bahan baku penolong pada sisi kredit tadi. Ini di sisi kredit yang ini. Nah, persediaan bahan penolong. Jadi yang dimasukkan itu yang persediaan ya. Yang ini persediaan ini. Kalau yang ini persediaan yang ini. Ini persediaan ini. Saya kasih ginian biar teman-teman mudah untuk mempelajarinya. Nah, di sini ya. Di sini ini yang saya kasih tanda itu masuk pada persediaan di sini. FF tadi. Terus kita lanjutkan lagi tadi yang CR ya, kredit ya, 11 juta di sini dikurangin. 68838.000 dikurangi 11 juta, hasilnya 57838000. Jangan lupa disum di bagian bawahnya. Selanjutnya untuk tahap pertama sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Itu kita pada kolom perhitungan fisik persediaan. Pada kolom ini teman-teman bisa buka pada halaman 90 pada buku hijau. Ini 90. Di situ hasil perhitungan fisik persediaan PT Sugus adalah sebagai berikut. Di sini ada kolomnya. Jika teman-teman tidak memiliki kolom yang seperti milik saya, teman-teman bisa lihat pada buku yang berwarna orange ini ya. Di sini terdapat kertas kerjanya pada halaman 58. Kita masukkan fisik dulu, kuantitas satuan menurut perhitungan fisik persediaan. Di unit ini 51.500 sesuai dengan ininya. 1.560, 24.758, 3.400, 2.350, 1, 90, 80, 52.580, 1, 38.500, 36.500, 28.854, Rukofin yang paling belakang 6.904,7.
Setelah itu kita lihat di kartu. Kartunya yang ini. Kuantitas satuan menurut kartu persediaan, yakni sebesar 5150, 1650, 24 ini, dan seterusnya ya teman-teman. Terus selanjutnya pada kolom perbedaan. Pada kolom perbedaan ini, yakni dari ini dikurangi, dari kolom fisik dikurangi kolom kartu. Kalau yang monomer itu tidak ada. Yang polivinil tuh ada sebesar 90 kg. 90 kaleng ya. Polivinil 90 kg dan yang lainnya tidak ada. 90 kg ini hilang atau dicuri. Teman-teman lihatnya di sini. Daftar ADJ tadi ya. Di sini. 90 kg polivinil. Terus selanjutnya pada karton box sebesar 10.000. Itu lihatnya di sini karton box 10.000 karena banjir, yang polivinil tadi karena dicuri. Dan selanjutnya pada Rucovin 500 itu terdapat 2000 di sini. SP 500 2000. Terus pada Rucovin SP 1000 itu ada 1000 pieces karena digunakan untuk sampel promosi. Ini digunakan sebagai sampel promosi dengan gratis. Pada indeks FF1, perhitungan fisik persediaan setelah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita ke utang usaha dulu. Pada utang usaha, teman-teman bisa membuka pada halaman 60, pada halaman 60 ya di buku Orange. Di situ terdapat nilai per kliennya dan keterangan nama perusahaannya. Nah, di sini tadi kan kita tinggal ya adjustment-nya di sini. Ini sekarang sudah saya pindahkan masuk ke sini. Di sini ada pemindahan masuknya, udah. Kita lihat pada buku hijau halaman 94. Di situ halaman 94. Hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, nama pemasok adalah tanggal terima konfirmasi 21 bulan 1 2019 dengan jawaban konfirmasi 205.559.100. Udah sesuai. Jawaban setuju. Jadi kita tidak perlu adjustment lagi. Yang kedua, PT Berkat. Tanggal terima konfirmasi 22 bulan 1 2019 sebesar 501.567.000. Jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Itu kita masukkan di sini. Adjustment-nya. Utang. Sebesar di sini di debit. Ini ya yang kita masukkan yang tabel utangnya. Nah, utang usaha pada persediaan sebesar Rp990.000 kita masukkan pada dalam debit Rp990. Selanjutnya PT Cakra pada tanggal terima konfirmasi 23 bulan 1 2019 sebesar 264
0000000, jawaban setuju. Itu tidak perlu di-adjust. Selanjutnya PT Delta, tanggal terima konfirmasi 15 bulan 2 2019 sebesar 30.800.000. Jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Itu akunnya persediaan pada utang usaha 8.800.000. Kita adjust ya, mencatat kekurangan pembelian bahan baku PS pada PT Delta. Selanjutnya pada PT Elang, tanggal terima konfirmasi 18 bulan 1 2019, 35 juta rupiah. Jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar pada PT Elang sebesar 2 juta, jatuh tempo 27 Desember 2018, belum dikliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun. Jadi PT Sugus itu udah membayar, namun belum dikliringkan pada PT Elangnya. Udah dibayar di bank, tapi banknya belum sampai kepada PT Elang. Jadi harus kita adjust, yakni koreksi kesalahan 2 juta pada utang usaha 2 juta, mencatat giro yang belum dikliringkan oleh PT Elang. Ini masuk di sini. Untuk catatan pemeriksaannya pada akun ini, kami telah melakukan subsequent payment pada tanggal 28. Terus selanjutnya ya, pada PT Fitria, ini jawaban setuju. Pada PT Gaya 66 jawaban setuju, pada PT Hero 55 jawaban setuju, dan PT Indah 77 juta dengan jawaban setuju. Jadi untuk jawaban setuju itu udah tidak perlu kita adjustment lagi atau kita masukkan pada schedule utang usaha karena itu memang sudah betul. Terus di sini kita per auditnya kita jumlahkan dulu. Ini dari sini, ini pengurangan dari ini dikurangin ini. Selanjutnya ini dari sini. Ini dari C6 min C8 ini ditambah C8. Yang ini ditambahkan. Ini 44, 66, 55, 77. Sesuai pada jawaban konfirmasi ya. Kan karena tadi setuju, jadi per auditnya tetap tidak ada perubahan. Sedangkan untuk yang PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang itu ada perubahan karena jawaban tidak setuju. Setelah selesai pada MM1, kita lanjutkan ke indeks MM2. Nah, di sini teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah ada jawaban konfirmasi gitu ya. Di sini kita daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Pada PT Andalas, untuk untuk kertas kerjanya ada pada halaman 62 pada buku orange. Ini ada halaman 62 sama 63. Setelah teman-teman memasukkan jumlah per kliennya, alamat sama tanggal sama nama pelanggannya, kita lihat konfirmasinya ya. Pada PT Andalas itu terkena CB. Untuk kode CB, RD, dan NR saya bacakan. Hasil jawaban konfirmasi. CB, confirming balance, jawaban konfirmasi yang cocok. Yang RD, reporting difference, jawaban konfirmasi yang tidak cocok. RPO, return by post office, jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos.
NR no replace, tidak ada jawaban. Sama PBC, prepared by client, laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya. Nah, teman-teman bisa melihat konfirmasi-konfirmasinya dari dokumen di halaman 64 pada buku warna orange. Di situ ada itu. Saldo tagihan kami pada PT Sugus, PT Andalas ya. Ini. Yang terhormat PT Andalas. Saudara yang terhormat, ini bukan permintaan pembayaran. Kantor Akuntan Publik. Saudara yang terhormat, saldo tagihan pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 205.559.100 adalah cocok, kecuali tidak ada catatan jadi ya. Jadi masuknya ke sini, nah tidak ada PT Andalas, ini tetap. Selanjutnya, pada PT Berkat. Ini di sini, saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember sebesar 502.557 adalah cocok kecuali 990 sehingga piutang kami sebesar 501.567.000. Nah, nanti masuk pada PT Berkat di sini sebesar perbedaannya ini. Perbedaan Rp 990.000 tadi diterima setelah tanggal ini ya. Ini hasil dari ini tambah ini karena tadi kan tidak cocoknya sebesar ini. Itu masuk pada RD. Kalau yang CB tadi itu udah cocok, yang RD ini tidak cocok. Terus selanjutnya pada PT Caraka. Pada PT Caraka, saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2.264 juta adalah cocok, kecuali, nah di sini masuk PT Caraka dengan alamat dan jumlah perkaliannya segini, itu udah cocok, masuk pada CB. CB atau konfirmasi yang cocok ya. Terus setelah itu 4 PT Delta. Kita lihat lagi. Pada PT Delta, ini PT Delta. Saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 22 juta adalah cocok. Kecuali 8.800.000 lebih besar pada pembukuan kami karena adanya pengiriman barang tanggal 29 Desember 2018, jadi saldo piutang sebesar 30.800.000. Nah, di sini ada PT Delta dengan alamat Jalan Gading No. 14 Jakarta, jumlah perklien 22, konfirmasinya RD, perbedaannya 8.800.000 dengan penerimaan setelah tanggal neraca 30.800.000. Selanjutnya PT Elang. Di sini ada PT Elang. Saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 33 juta adalah cocok, kecuali 2 juta tidak setuju karena ada giro jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 yang belum dikirimkan, jadi saldo yang kami setujui adalah 35 juta. 35 juta. Ini PT Elang dengan alamat Jamblang, jumlah perkliennya 33 juta yang dengan perbedaannya 2 juta, hasilnya 35 juta. Cocok ya semuanya? Sudah. Sekarang pada PT Fitria. Pada PT Fitria, saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 44 juta adalah cocok, kecuali
Di sini tidak ada komplain, jadi hasil konfirmasinya CB. Untuk yang cocok ini pakai CB ya. CB, konfirmasi CB. Nah, ini CB sebesar 44 juta. Setelah itu PT Gaya. PT Gaya ini saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 55 juta adalah cocok. Kecuali ini PT Gaya dari Jalan Durian 1166 juta dengan konfirmasi CB 66 juta. Selanjutnya pada PT Hero. Kita buka lagi dokumennya. PT Hero. Saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 66 juta adalah cocok. Kecuali. Nah, di sini cocok PT Hero. Alamat Jalan Apel. Jumlah per kliennya 55. CB. Hasilnya 55. Setelah itu pada PT Indah. Pada PT Indah, nah di sini saldo tagihan kami pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 77 juta adalah cocok. Nah, di sini nama pelanggan PT Indah cocok, dengan alamat Taman, jumlah per kliennya 77, hasil konfirmasinya CB, hasilnya 77. Di sini kita jumlahkan. Ini cocok, ini itu D5 F5-nya. Itu hasilnya dari 22 juta ditambah 8.800.000, selanjutnya 33 juta ditambah 2 juta, hasilnya 35. Yang bawahnya tinggal sama ya. Terus terakhir teman-teman samakan di bagian bawah sini jumlahkannya. Itu hasil dari indeks MM1. Selanjutnya kita masuk indeks MM1.1. Yang ini tadi titik 1 ya. Nah, di sini saldo menurut konfirmasi CB. Yang CB tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari tabel MM1.1 ini mengacu pada MM1.1. Pada tabel MM1.2 ini mengacu pada MM1.1 ya. Saldo menurut konfirmasi CB ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sejumlah ini. Dari ini dijumlahkan masuk pada sini. Setelah itu hasil konfirmasi RD. Ini konfirmasi yang cocok ada 3. 1, 2, 3. 990, 8, hasilnya ini. Ini dijumlahkan ini, jadinya ini. Terus selanjutnya total yang dikirim itu ini ditambahkan ini. Ya. Ini kan kembali melalui pos tidak ada sama tidak kembali 0. NR-nya 0 ya. Di sini tidak ada hasil konfirmasi NR itu tidak ada, jadi kasih 0 saja. Terus total yang dikirim 9, hasil dari ini tambah ini, jadinya ini. Terus pada total utang usaha itu dari sini 1.269.116.100 masuk pada sini. Dan untuk tahun lalunya ini nilainya dari buku ya. Ada di buku. Nah, kita presentasikan dengan rumus ini. K6 dibagi dengan K12 ini. K12 total yang dikirim dikalikan 100. Kalikan 100 jadinya hasilnya 55,64%. Yang ini sama, ini dibagikan dengan ini, kali 100, hasilnya ini dibagikan ini, kali 100, dengan hasilnya 100%. Untuk yang tahun lalu, itu kita menggunakan jumlah ini, 711, dibagikan dengan tahun lalu, dikali 100. Yang ini, 567.367, dikalikan dengan yang tahun lalu ini, saldo utang tahun lalu 1.068.203.500.
hasilnya 53 ini. Setelah itu yang ini hasilnya 1278 926 100 per 1068 203 500 kali 100 hasilnya ini. Selanjutnya presentasi konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha sama dengan 100 dan di sini sama dengan 119,73%. Ini untuk yang tahun berjalan ini, dan untuk tahun lalu ini sebesar ini. Dan indeks MM 1.1 selesai, ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha. Selanjutnya kita ke pembelian. Pada tabel pembelian, teman-teman bisa melihat tabel pembelian pada halaman TOC ya. Kolom TOC halaman 59. Sudah. Pada halaman 59 di sini ada indeks TOC atau uji transaksi pembelian. Pada halaman ini teman-teman bisa membuka dokumen yang ini. Dokumen di buku hijau yang ini. Nah, di sini. Dengan transaksi pembelian. Jadi, kalau transaksi pembelian yang dibuka suratnya surat pembelian juga ya. Ini order pembelian PT Delta. Di sini ada 5, yakni order pembelian dari PT Delta, order pembelian dari PT Elang, order pembelian dari PT Fitria, dan order pembelian dari PT Gaya, order pembelian dari PT Hero, dan order pembelian dari PT Indah. Ini, PT Indah. Kita tuliskan di sini nama pelanggan. Nama pelanggannya PT Delta, PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Dengan untuk order pembeliannya ada tanggalnya kita lihat di sini. Tanggalnya di sini 1 Desember 2018. Maaf, tanggalnya ada di sini. Tanggal 2 Desember 2018. Yang dilihat order pembeliannya ya. Terus dengan nomor 000279. Di sini 00279. Ini 01-nya saya ganti dengan titik. Ya. Terus dengan jumlahnya kita lihat di sini. Jumlahnya sebesar 20, total harga 22 juta rupiah. Masuk. Terus kita lihat bukti pendukung. Tadi ada order pembelian. Order pembelian ini berarti itu udah jadi bukti pendukung. Dan otorisasi. Terus untuk votingnya. Untuk votingnya. Untuk votingnya ini di sini 1. Nomor objek pajak 279 atas nama PT Delta terdapat kesalahan perhitungan atau voting. Seharusnya total pembelian exclude PPN 3.500.000 namun di order pembelian tercatat 70 juta. Di sini kan terdapat 70 juta ya totalnya. Namun kalau teman-teman lihat dari kuantitasnya 1.250 dikalikan dengan 2.600 itu hasil 2000 dikalikan dengan 2.800 itu hasilnya 3.500.000 bukan 70. Jadi pada kolom votingnya kita silang karena tidak sesuai. Terus yang
buku pembelian itu tidak ada bukunya ya. Untuk kartu persediaan juga PT Deltanya tidak ada. Buku besarnya ada. Buku besar yang dipakai itu yang ini. Pada buku hijau pada halaman 92. Semuanya ada buku besarnya ya. Terus kita lanjutkan pada PT Elang, order pembelian PT Elang. Ini order pembeliannya pada tanggal 29. Ini order pembelian pada tanggal 29. Tadi order pembeliannya PT Elang pada tanggal 29 dengan kuantitas 1.840 dengan harga 16.300, totalnya 30, total harganya 33 juta. PT Elang jumlahnya 30 ini dengan nomor pembeliannya 000280, jumlahnya 33 juta. Bukti pendukungnya ada tadi order pembelian itu termasuk bukti pendukung dan otorisasi. Selanjutnya vouchingnya itu tidak ada karena catatannya di sini 1, 2. Nomor objek pajak 280 atas nama PT Elang terdapat kesalahan perhitungan vouching. Seharusnya total pembelian exclude PPN 29.992.000, namun di order pembelian terdapat 30 juta ya. Itu hasil dari 29-nya, yakni 1 juta ini. Saya perlihatkan 840 dikalikan dengan 16.300, hasilnya 29.992.000, namun di total harganya terdapat 30 juta. Di sini terjadi vouching. Setelah itu buku pembeliannya tidak ada, kartu persediaannya juga tidak ada, buku besarnya ada yang tadi teman-teman bisa lihat di buku hijau tadi yang sudah saya perlihatkan. Setelah itu pada PT Fitria, order pembelian PT Fitria. Order pembeliannya ada nomornya 000281 pada tanggal 29 Desember 2018. PT Fitria, kuantitas 14.286 dengan harga per unitnya 2.800, totalnya 400. Di sini bukti pendukungnya ada tadi, order pembelian itu, otorisasinya ada, vouchingnya ada catatan. Nomor objek pajak 281 atas nama PT Fitria terdapat kesalahan perhitungan vouching. Seharusnya total pembelian exclude-nya 40 juta. Namun di order pembelian tercatat 44 juta. Ini ya. Nih, tercatatnya 44 juta. Ini harusnya di sini 40. Harusnya di sini ada 40.800.000 rupiah, tapi dicatat di order pembeliannya 44 juta. Terus PT Fitrianya kartu persediaannya tidak ada, tapi buku besarnya tadi ada. Selanjutnya order pembelian pada PT Gaya. PT Gaya di sini order pembelian PT Gaya dengan nomor 000282 PT Gaya tanggal 29 Desember 2018, kuantitas 17.857, harga per unit 2.800.000, totalnya 50%. Di sini PT Gaya ada 50, ada nomornya 282, jumlahnya 5 juta. Bukti pendukungnya ada, otorisasinya ada, vouchingnya ada. Vouchingnya di sini ada catatan ya. Nomor objek pajak 282 atas nama PT Gaya terdapat kesalahan perhitungan atau vouching. Seharusnya total persediaan exclude PPN-nya 49.999.600, namun di order pembelian tercatat 55 juta. Nah, di sini 55. Harusnya kan ini exclude-nya 45
Rp49.999.600. Tapi di sini ada perbedaan. Jadi ikut vouching. Setelah itu kartu persediaannya tidak ada, buku besarnya tadi ada. Terus sekarang masuk ke PT Hero. PT Hero, di sini dokumennya, kita lihat order pembelian dengan nomor 000283 pada tanggal 29 Desember 2018, kuantitas 3.681, harga per unitnya 16.300, totalnya 60.000. Selanjutnya di sini kita tuliskan tanggal order, nomor PT Hero 66. Di sini bukti pendukungnya ada, tadi bukti order pembelian, otorisasinya ada, vouchingnya. Di sini ada vouching catatan nomor OP 209. Mohon maaf, ini salah. Seharusnya 284 ya. 284 atas nama PT Hero terdapat kesalahan perhitungan atau vouching. Seharusnya total pembelian exclude TPN-nya Rp60.300, namun di order pembelian tercatat 60 juta. Nah, ini 60 juta. Untuk teman-teman mohon maaf, tadi saya salah masukkan yang ini 50 juta. Nah, yang bukannya ini. Yang nomor 4. Ini PT Gaya ya. Harusnya 50 juta. 50 juta. Terus sama yang PT Fitria tadi. Sama yang PT Fitria. Mana PT Fitria? Nah, PT Fitria ini saya salah dalam menuliskannya. Harusnya 40 juta, bukan 44 juta. 70, 30 juta, 40 juta, 50 juta, dan yang PT Hero ini 60 juta. Jadi yang saya salah menuliskannya tadi, harusnya yang kita lihat itu totalnya ini ya. Totalnya ini. Terus exclude-nya include sama PPN-nya nanti 66 juta. Ini PT Hero, kita kembali ke PT Hero, jumlahnya 66. Bukti pendukungnya ada, otorisasinya ada, vouchingnya tadi itu 60.300.000, namun di order pembelian tercatat 60 juta. Setelah itu buku pembeliannya tidak ada, kartu persediaannya juga tidak ada, buku besarnya ada tadi. Selanjutnya pada PT Indah. Kita lihat dokumennya dulu. Order pembelian PT Indah dengan nomor 000284 pada tanggal 29 Desember 2018 itu kuantitasnya 25.000 dengan harga per unitnya 2.800. Nah, di sini tanggalnya, nomor order pembeliannya, nama pelanggannya PT Indah dengan jumlah 77 juta. Bukti pendukungnya ada, otorisasinya ada, vouchingnya benar. Di sini tidak ada catatan pemeriksaan ya, karena vouchingnya benar. Ini. Dari 25.000 dikalikan dengan 2.800 hasilnya Rp70.000. Tetap tidak ada perubahan. Jadi votingnya kita centang, bukti pembeliannya kita tidak ada, kartu persediaannya tidak ada, dan buku besarnya ada. Saya tuliskan dulu. Nah, ini ya, udah kan? Terus selanjutnya
kolom TOC ini kita sudah selesai setelah kita melakukan uji transaksi pembelian dengan dokumen order pembelian ini. Ini contoh buku besarnya tadi ya. Ada PT Andalas, PT Berkat, PT Caraka, PT Delta, PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, PT Indah. Lengkap ya, masuk lengkap, sudah lengkap bukti pendukungnya sama buku besar. Kolom TOC kita sudah selesai. Terus selanjutnya pada kolom ini. Nah, dari sini kita telah memasuki kolom PL2. Untuk teman-teman bisa lihat kolomnya pada buku orange yang halaman 73. Di situ ada kolomnya. Ini kita masukkan per kliennya, nilainya 338, ini masuk pembelian, ini masuk 31 miliar. Retur dan potongan pembeliannya 139, ini masuk sini. Persediaan bahan baku akhir. Tadi ada catatan, ya, ingat. Persediaan bahan baku akhir. Itu ada 8 juta sama 1.350.000. Kita lihat dari mana? Ini dari WP, wajib pajaknya F3 sama F4. Kita lihat di persediaan ya. Persediaan F3 dan F4. Ini F3-nya. Mohon maaf, F3 saja ya. Aduh, salah. F4. Nah, di F3, indeks F3 ini. Nah, ini ada FF2 itu 8 juta sama FF1 1.350.000. Nah, kita masukkan pada sini pada persediaan bahan baku akhir. Ini kan namanya persediaan bahan baku ya. Udah persediaan karena ada perubahan tadi kita audit ada perubahan, jadi kita masukkan di sini 8 juta, ini 1.350.000. Hasilnya ada min 653.999.900. Setelah itu kita sum di sini. Ini sum dari sini, ini dari ini sumnya dari sini, dan ini sum dari sini. Saya tebalkan saja biar ada perbedaan. Terus selanjutnya tenaga kerja langsung. Ini nilainya 1.976.158.900. Ini tetap tidak ada perubahan. Setelah itu beban produksi tak langsung. Ini ada bensin, beban listrik, air dan telepon, beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban asuransi, beban lain-lain. Di sini nilainya tetap tidak ada perubahan ya. Di sini tidak ada perubahan karena tadi di tenaga kerja tidak ada perubahan. Karena kenapa tidak ada perubahan? Harusnya kan tadi ada upah gitu ya, upah atau upah tenaga kerja itu ya. Itu nanti kita masukkan pada sesuai dengan ini. Persediaan ini ya. Persediaan barang dalam proses. Makanya tidak masuk dalam situ. Terus ininya di auditnya tetap sesuai. Setelah itu barang dalam proses awal itu ada 334.980.300.000 rupiah. Ini tetap. Setelah itu barang dalam proses akhir. Nah, tadi ini persediaan barang dalam proses itu masuk ini 15 juta. Kalau enggak kita bisa lihat di F2 ini. No batch-nya ini ya. Nah, kita masukkan ke sini 15 juta di debit 15 juta. Ini hasilnya. Terus harga pokok
barang manufaktur, ini totalnya di sini. Nah, ini totalnya. Ini totalnya dari ini ditambah ini ya. 8 juta tambah 15 juta. Ini yang kita totalkan ini sama ininya saja, yakni 31.501 sekian ditambah 33 juta. Hasilnya ini hasil dari ini dari ini, dan ini dari ini. Terus selanjutnya, mohon maaf, ini belum. Ini caranya gini ya, 31 terus setelah itu tambah ini, hasilnya ini. Ini harusnya ada di sini karena tadi kosong, jadi tidak saya tuliskan. Ini tetap 350 tuh. Nah, ini turun ke bawah. Ini ditambah dengan ini hasilnya ini. Terus ini tambah dengan ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini. Tidak ada tambahan. Ini 3 juta tambah ini jadinya ini. Oke, kita bisa next ke persediaan barang jadi awal, persediaan barang jadi akhir. Pada barang jadi awal 1.134.315.235 rupiah. Ini tetap tidak ada perubahan. Selanjutnya persediaan barang jadi akhir ada perubahan, yakni ini. Ini pada F1, indeks F1 tadi, ingat F1 di sini 47 juta. Ini totalnya ya. 47.730.000 rupiah masuk pada ini. Nah, ini nanti dia peraudit. Setelah itu totalnya, nah ini tambah ini ditambahkan ini jadi ini ditambahkan ini 60 juta dan ini ditambahkan ini masuk. Jadi total akhirnya untuk per kliennya 33.297.959. Untuk pernya yang debit itu ada 23 juta, untuk pernya yang kredit ada 60.080.000 rupiah, dan per auditnya ada 33.253.277.959 rupiah. Ini dihasilkan ini ke ini dan ini ke ini. Ya. Sudah, itu mengikuti sininya. Kalau dari per auditnya itu hasil kalkulasi dari per klien, terus ditambah per debit dan dikurangi per kredit. Kalau tidak ada, jadi tetap. Dan kalau cuma ada di debit aja berarti ditambah, kalau ada di kredit saja berarti dikurangi. Setelah selesai mengerjakan ini, indeks PL2 selesai, beban pokok penjualannya selesai semua. Kita pada kolom PL 2.1. Teman-teman buka halaman 75 pada buku orange. Nah, untuk buku hijaunya, teman-teman buka pada halaman 94. Ini seperti yang saya gambarkan. Pada order pembelian, tanggalnya kita sesuaikan dari sini. 29, 12, 29, 29, 29, 29, 4, 5, 7, 9, 10. Kita masukkan pada tanggal order pembelian. Untuk nomornya, nomor objek pajaknya ini 279, 280, 281, 282, 283,
001, 002, 003, 004, dan 005. Untuk keterangannya sesuai dengan ini, PT Delta, PT Elang, PT Gaya, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, PT Indah, PT Berkat, PT Indah, PT Hero, PT Andalas, dan PT Elang. Ini masuk 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 25 juta, 30 juta, 42 juta, 35 juta, dan 20 juta. Ini masuk. Alhamdulillah telah selesai ya. Untuk ini telah selesai. Persediaan sudah selesai. Pembelian sudah selesai. Jadi runtutannya udah jelas. Setelah selesai, jangan lupa untuk menambahkan nama pembuatnya. Nama pembuatnya kita tuliskan di sini. Ini atas nama saya, Hilmia Luki Mahriani. Pada schedule persediaan ini pada tanggal 12 bulan 10 2022 pada indeks F. Setelah itu indeks F1-nya ini pada persediaan barang jadi saya isikan. Indeks F2-nya saya isikan. Indeks F3 saya isikan. Indeks F4 saya isikan. Untuk yang indeks FF1 perhitungan fisik persediaan sudah saya isikan, sudah lengkap. Setelah itu pada kolom TOC3, indeks TOC3, uji transaksi pembelian sudah saya isikan. Hilmia Luki Mahriani pada tanggal 12/10/2022. Dan indeks PL2.1-nya, uji pisah batas pembelian sudah saya isikan. Pada indeks M1, pada indeks M1-nya diisikan juga. Ini utang usaha. Setelah selesai kita konfirmasi di kolom konfirmasi. MM1.1 itu indeks daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Dan indeks MM1.2 pada ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Pada indeks PL2, Hilmia Luki Mahriani, schedule-nya beban pokok penjualan sudah saya isikan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya tentang schedule kertas kerja, siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.